Di bawah terik matahari, diiringi kicauan burung bersautan. Tahun 1953, pecah tangis bayi menyelimuti kota Sukabumi. Seorang bayi pria lahir untuk mewarnai hidupnya sebagai seniman dakwah. Dialah Zainal Abidin, pria kampung yang membawa perubahan besar untuk Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Lika-liku perjuangan dilalui oleh Zainal. Keadaan yang tidak memungkinkan membuatnya harus berhenti sekolah. Tidak sekolah selama hampir 3 tahun. Saya tinggal di rumah, diberi tugas oleh orang tua, di mana orang tua saya seorang petani dan pedagang di daerah pedesaan. Waktu itu saya keluar dari sekolah, pertama mungkin motivasi saya tidak begitu didorong oleh pihak lain. Jadi tidak ada teman dekat untuk sekolah. Nah, jarak antara kampung ke sekolah di kota itu hampir 10 km, tidak ada sarana transportasi. Jadi resikonya harus jalan kaki. Saya naik kereta Bandung Sukabumi. Setelah 3 tahun menjalani aktivitas di rumah sebagai anak pengembala, tahun 1969, Zainal melanjutkan pendidikan ke tingkat PGAP di Pesantren Al-Hidayah. Lalu ia menempuh pendidikan di PGA Cililin. Disinilah ia mulai memperdalam ilmu kesenian dan memperdalam kitab kuning. Ia berhasil naik kelas, mendapat apresiasi karena kecerdasannya, menjadi populer, produktif, dan menjabat sebagai ketua OSIS. Tahun 1975, Zainal lulus dari PGA Cililin dan melanjutkan pendidikan di IAIN Bandung, Fakultas Usuluddin. Ia juga mengikuti organisasi ekstra HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan berhasil meraih beberapa jabatan, di antaranya Ketua Senat Mahasiswa. Besok pagi saya daftar dan setelah itu dinyatakan lulus. Ternyata di situ banyak panitia teman-teman kita, OSIS yang dulu, teman-teman kita. Antara lain Nanat Fatah Nasir, Apipudin, kemudian Hendy Suhendi. Mulailah saya kuliah, saya daftar di Fakultas Usuluddin. Setelah sarjana muda, saya mendapat nilai terbaik juga. Setelah itu saya masuk lagi ke tingkat doktoral, jadi saya punya gelar BA. Saya aktif di kampus, di organisasi. Saya menjadi ketua Korkom pertama kali di ekstra di HMI. Selesai kuliah, berusaha tepat waktu, saya mendapat penghormatan dan penghargaan dari rektor, yaitu sebagai sarjana teladan waktu itu. Usai lulus menjadi sarjana 1981, saat itu juga Zainal mengikuti testing pegawai negeri di lingkungan IAIN dan diterima. Sejak diangkat tahun 1982, Zainal ditempatkan sebagai staf bagian kemahasiswaan, melanjutkan tugas-tugas yang ditinggalkan Cik Hasan Bisri, yang kemudian pindah ke bagian akademik. Tugas pertamanya saat itu adalah mencatat data kemahasiswaan secara manual. Kabar tentang diangkatnya Zainal yang masih berstatus capeg menjadi PJS, kabar kemahasiswaan sempat mengundang heboh. Kabarnya, hal itu sampai pula ke kantor wilayah Departemen Agama Jawa Barat. Katanya, di IAIN ada calon pegawai atau CPNS yang diangkat menjadi pejabat. Zainal rupanya sangat menikmati benar posisinya sebagai kabag kemahasiswaan. Tugas pertama yang diberikan rektor kepadanya adalah membenahi lembaga kemahasiswaan. Zainal pun segera mengeluarkan aneka stok gagasannya yang selama ini ia simpan saja di kepalanya. Mulai dari gagasan tentang iqomah, sampai pada membuat jaringan dengan masyarakat lingkar kampus, yang kemudian dilembagakan menjadi program kampus lingkungan ketika dirinya menjadi ketua LPM.
Lama saya dari tahun 82 sampai 88 jadi kabag kemahasiswaan. Sekaligus ex officio sebagai MPKM, sekretaris sekjen kalau itu, sekjen Majelis Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan untuk tingkat ajamiah di bawah rektor 3. Karena saya aktivis kampus tadinya, saya ditempatkan di situ. Anggotanya itu wakil-wakil dekan 3 di fakultas masing-masing. Lalu ditopang oleh 2 orang dosen ahli tentang kemahasiswaan. Saya diberi tugas oleh Pak Ojo sebagai rektor waktu itu, benahi kembali. Mulailah saya merancang kuliah ta'aruf. Sekarang sudah tidak ada lagi kuliah ta'aruf. Kuliah pengenalan kampus, dari mulai siapa personanya di kampus, sampai ukuran areal kampus, bangunan-bangunan kampus, perpustakaan di kampus, sekian ribu buku yang ada di kampus. Terus sampai tukang sapu harus dikenal oleh mahasiswa. Itu konsepnya dulu itu. Mulai saya benahi pramuka mahasiswa, mulai saya benahi menwa, saya mulai dirikan tentang Mahapeka, mahasiswa pecinta kelestarian alam. Saya mulai dirikan tentang Tajimalela, grup-grup olahraga seperti itu. Koperasi mahasiswa mulai saya bentuk waktu itu. Kemudian paduan suara mahasiswa saya bentuk pada tahun 85. UPTQ terakhir itu saya bentuk, yang sampai hari ini masih alhamdulillah solid mereka, dan mereka masih sering datang ke sini. Kalau pengalaman di dunia perdakwahan, saya ceramah di istana pernah 1 kali. Saya yang paling sering di Mabes TNI, TNI AU yang paling sering. Seluruh kabupaten kota sudah saya injak sampai ke pelosok untuk Jawa Barat. Ceramah saya paling jauh ke Malaysia, kemudian ke Singapura, Brunei Darussalam, negara kita. Yang belum saya injak itu 1 pulau yang sampai hari ini belum saya injak, Madura. Untuk membantu masyarakat di bidang ekonomi, saya bikin yang namanya Ikatan Keluarga Orang Tua Mahasiswa tahun 84. Salah satu karya orang tua mahasiswa itu yang sudah tergabung dalam organisasi itu yaitu masjid. Mengapa masjid kampus sekarang disebut Masjid Iqomah? Bukan bahasa Arab. Iqomah itu Ikatan Keluarga Orang Tua Mahasiswa. Embing bola yang tukang baik itu saya dari wakil rektor 3. Setelah berhasil melakukan banyak perubahan saat menjadi kabag kemahasiswaan, Zainal kembali bertugas di Fakultas Usuluddin, menjadi sekretaris jurusan dakwah, kemudian menjadi ketua jurusan dakwah, dan menjadi wakil dekan 1 Fakultas Usuluddin. Zainal kembali membawa perubahan untuk jurusan dakwah, yang kemudian dikembangkan menjadi Fakultas Dakwah. Saya ceramah di istana pernah 1 kali. Saya yang paling sering di Mabes TNI, paling jauh ke Malaysia, pernah saya ke Patani, kemudian ke Singapura, Brunei Darussalam, negara kita. Yang belum saya injak itu 1 pulau yang sampai hari ini belum saya injak, Madura. Digabung menjadi 1, Pak Zainal memiliki kelengkapan untuk disebut sebagai pribadi yang khas, cerdas, dan menyegarkan. Dengan bekal semacam itu, tidak susah bagi Pak Zainal untuk melesat menjadi tokoh masyarakat maupun figur akademisi yang dikenal secara luas. Di luar itu sekalipun Pak Zainal telah muncul sebagai public figure yang dikenal, tetapi ia tidak pernah menunjukkan sikap tinggi hati. Dalam berdakwah, dunia yang telah membesarkannya, Pak Zainal tampak sekali menggunakan banyak pendekatan. Wawasan keilmuan yang dikemas dengan sangat apik dan menarik, bagi Pak Zainal, agama adalah sesuatu yang sangat mudah, lumrah, dan fungsional. Karena itu dalam menjelaskan sesuatu informasi agama kepada halayak luas, Pak Zainal selalu menggunakan logika-logika yang sangat sederhana dan metafor-metafor yang diangkat dari kehidupan sekeliling. Materi dan gaya ceramah Pak Zainal memang menarik, semenarik dirinya.
matamu masih masuk. Mendapat hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh darah, seperti udara. Kasih yang engkau berikan, lalu ku membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai ku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuh, dengan apa membalas. Ibu, ibu. Keren banget. You are here on silent until you come and sit while with me. You raise me up so I can stand on my. You raise me up to all stormy seas. I am strong when